100%. Nah, sama kalau kamu kayak mau punya mimpi, misalkan ingin menjadi astronot, ingin menjadi dokter, ingin menjadi A, B, C, D, apapun mimpi kamu sebenarnya kamu bisa capai. Asalkan ya kamu selalu berpartisipasi di setiap kesempatan yang ada di depan kamu. Jangan cuma ngomong, aku pengen, 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 tapi nggak bergerak, nggak mulai dulu. Kayak tadi, ntar tukang baksonya udah keburu sampai mana tuh, sampai komplek mana nggak tahu. Laper deh tuh, nggak sempat beli kan. So, next. Prinsip selanjutnya yang harus diingat adalah there's always room for growth. Ingat nggak waktu aku sharing tadi tentang gimana aku tuh dulu aja takut kalau mau presentasi tuh takut banget. Pokoknya itu salah satu hal yang aku takutin ketika aku sekolah atau pas kuliah juga masih gitu. Ya udah, ketika aku diingatkan kembali sama teman-teman aku yang sering motivasiin aku, ingat bahwa kita semua itu tuh pasti selalu bertumbuh. Kita semua ini yang namanya manusia akan selalu berubah menjadi lebih baik. Nggak apa-apa kalau misalkan presentasi yang next-nya ini masih belum sempurna banget, nggak apa-apa. Tapi kan masih bisa latihan lagi agar lebih sempurna lagi, agar lebih bagus lagi gitu. Jadi jangan takut untuk membuat kesalahan. Karena kita akan selalu berkembang, selalu tumbuh. Kenapa? Kenapa nggak boleh takut membuat kesalahan? Karena poin prinsip yang ketiga ini, yaitu nggak ada yang namanya failure. Nih, lihat ya. Silangnya di situ. There is no such thing as failure. Nggak ada yang namanya kegagalan. Hanya ada pengalaman pembelajaran. There is only learning experiences. Kalau kita ubah pola pikir kita seperti itu, kita akan pasti menjadi jauh lebih lega. Oh iya ya, kenapa aku masih takut gagal? Pasti mikir kayak gitu. Oh iya ya, kenapa aku masih takut salah? Coba aja dulu kerjain. Kan ini namanya pengalaman. Iya kan? Sekarang aku jadi tahu nantinya kalau aku lakukan A, B, C, hasilnya akan seperti apa. Gitu. Jadi jangan takut gagal. Gak ada kok yang namanya gagal. Itu tuh anggap aja itu kata-kata yang di kamus. Ya ampun, ada motor lewat kenceng banget, maaf. Semoga nggak kedengeran di mic. Anggap aja kata kegagalan itu tuh cuma salah satu kata di kamus yang nggak ada gunanya deh di hidup kamu gitu. Prinsip selanjutnya, setiap pilihan memiliki konsekuensi. Choices have consequences. Nah, ini adalah salah satu prinsip yang lumayan mendewasakan aku ketika aku diajari ini pas SMA. Waktu SMA tuh zaman-zamannya aku pengen coba-coba bandel gitu, kayak oke, aku masuk kelasnya telat aja deh. Oh, aku bolos bimbel aduh, aku bolos aku bilangnya mau ke sekolah tapi aku malah ke rumah temen gitu. Sebenarnya nggak salah, tapi nggak bener juga. Gimana tuh maksudnya? Maksudnya ya setiap pilihan yang kita buat ada konsekuensinya. Sama gimana caranya aku uh, melihat situasinya dari perspektif yang luas gitu loh teman-teman. Misalnya aku 3 tahun terus-terusan di pas SMA rajin gitu, selalu masuk kelas, selalu setiap hari nggak pernah bolos. Tapi terus abis itu aku ngerasa kok aku kurang waktunya main sama temen-temen ya, kok aku kayaknya kurang bonding sama temen-temen, aku kurang tahu mereka tuh seasik apa sih pas nongkrong setelah pulang sekolah, ya kan. Nah, karena aku waktu itu nggak nyadar kalau aku memilih untuk terlalu mengolah waktu aku untuk sekolah aja, dan aku melupakan untuk mengolah waktu aku untuk bersosialisasi juga, sehingga kedepannya adalah tuh godaan-godaan, udahlah cabut aja, udahlah bolos aja, kita nongkrong aja ya gimana, nggak usah sekolah sama sekali. Nah akhirnya ketemulah itu pilihan mau bolos, mau apa, mau segala macam. Jujur aja nih ya, pas aku kelas 3 SMA, itu akhirnya aku awal-awal aku belajar aku bolos. Waktu orang-orang mikir gimana masuk kuliah gitu kan, mau UAN, aku malah bolos, bayangin tuh bandel banget. Gimana aja ya, jangan setau orang-orang. Enggak, emang udah pada tahu juga kok. Itu akhirnya aku baru belajar itu karena, oh ini yang namanya konsekuensi dari pilihan aku. Padahal nih ya, kalau aku benar-benar bijaksana dalam membagi waktu aku dulu, bisa kok aku tetap rajin masuk sekolah, terus pulang sekolah aku bagi waktu kapan buat PR, kapan main sama temen, kapan nongkrong, kapan ngobrol sama keluarga, bisa dibagi waktunya. Itu semua tuh cuma soal pilihan.
dan kemauan kita, dan juga mindset-nya. Kalau kita mau meraih semua impian kita, ya semua harus dibagi-bagi porsinya. Dan semua pilihan itu harus dikaji dengan bijaksana. Jangan sampai kebablasan kayak aku, terus habis itu malah akhirnya telat bandel gitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh kayak gitu. Nah, terakhir ada rumus nih. E plus R equals O. Event atau event, terserah kalian mau baca gimana. Event plus response equals outcome. Apa sih maksudnya? Jadi kalau misalkan ada kejadian nih atau event, ditambah respon kita, itu akan menjadi outcome-nya atau hasilnya gitu. Apapun kejadian yang kita hadapi, kalau misalkan kita responnya positif ya udah pasti hasilnya semoga positif juga, amin. Tapi kalau misalkan kita responnya dengan masa kayak gitu sih, nggak mau ngembek ya terus jadinya apa? Ya cuma jadi berantem dan drama doang, ya nggak sih? Bayangin kalau misalkan nih buat yang teman-teman yang punya pacar nih, untuk punya gebetan nih kan, tiba-tiba kamu ngeliat gitu gebetan kamu jalan sama orang lain, terus kayak kok mesra banget berduaan, sampai digandeng segala. Terus respon kamu gimana? Kalau respon yang positif, oh ya udah diem aja dulu. Mungkin paling nanti kalau kalau di sekolah ketemu atau besok-besok sempat ngobrol lagi, paling aku chat, aku tanya, itu siapa sih? Kayak aku lihat kamu ada waktu itu di tempat ini nih. Kalau positif kan kayak gitu, ya tanya aja dulu. Kalau negatif bisa aja asumsi yang aneh-aneh kan. Kamu jalan sama siapa? Padahal ternyata sepupunya. Udah asumsi aneh-aneh aja lu. Terus kalau misalkan outcome kayak gitu gimana ya? Jadi negatif kan jadi jomblo terus kan? Emang enak? Nah, jadi ya prinsip-prinsip kayak gini sebenarnya yang kita bisa terapkan di keseharian kita ya. Nggak usah serius-serius banget 100% 24 jam serius enggak sebenarnya. Kalau aku rasa yang namanya orang yang bisa orang yang penuh prestasi, orang yang sukses itu tuh prinsipnya bisa kita lihat di kesehariannya. Nggak cuma gara-gara gue pengen sesuatu, gue pengen menang lomba nih, lomba esai yang baru gue ikuti nih minggu lalu. Cuma gara-gara dia mau hal itu doang, terus abis itu dia baru terapin prinsipnya, nggak gitu. Prinsipnya itu harus wajib kudu mesti diterapkan di keseharian kita. Jadi semoga ini bisa menginspirasi teman-teman untuk mulai memiliki prinsip hidup yang lebih positif dan motivasional lagi. Next, have integrity and take responsibility. Nah, ini adalah poin di mana pikiran kita melihat kayak gini. Kalau poin-poin sebelumnya dari partisipasi, tentang pertumbuhan kita, tentang pengalaman kita, itu kan pikirannya adalah mengandaikan ya. Berandai-andai apabila sebelum terjadi sesuatu, ya udah kita mempersiapkan diri dengan prinsip kita. Nah, poin yang terakhir itu adalah prinsip yang mempersiapkan diri kita untuk aftermath-nya atau kejadian setelahnya. Misalnya kita membuat kesalahan atau misalnya kita melanggar sebuah peraturan, ya udah jangan malah cuma gara-gara lu pengen dilihat orang yang sukses terus habis itu kamu taruh kesalahannya ke orang lain. Enggak kok, itu tadi bukan aku yang kayak gitu, itu orang lain yang kayak gitu. Enggak kok, aku nggak telat. Supir Gojeknya aja tadi tuh lupa isi bensin gitu. Jangan kayak gitu. Kamu harus bisa sebagai orang yang sukses dan dewasa dan juga berpendidikan yang baik harus mau mengambil tanggung jawab atas semua atas semua pilihan yang sudah kita ambil. Gitu ya guys. And in the end, we must keep moving forward. Aku mau curhat dikit nih. Terkadang kita memiliki masa-masa yang sulit di mana kita ngerasa, aduh susah banget move on bukan susah move on soal romansa gitu bukan. Karena kadang-kadang kita ngerasa kita habis melakukan sebuah kesalahan. Terus kayak seolah-olah kita melihat kesalahan itu tuh udah kayak adegan di film atau adegan sinetron yang keputar terus di otak kita, diulang-ulang terus, dan kita ngerasa seolah kayak nonton adegan salah itu terus. Aduh, kayak ngerasa, aduh kok gue dodol banget sih, kenapa gue pasti begitu, aduh gimana gitu. Terkadang kayak gitu. Dan aku mau ngaku bahwa
itu normal kayak gitu. Aku juga ngerasa seperti itu kadang-kadang. Dan kalau teman-teman merasa itu juga nggak apa-apa, itu normal. Tapi ingat, we must keep moving forward. As failure, only learning experiences. Oke, lanjut. Nomor 2, goals. What are goals? Apa itu goals? Nah, menurut aku, uh, kalau kita punya mimpi atau kita punya goal, punya tujuan, akan jauh lebih baik kalau kita bisa membagi mimpinya itu menjadi beberapa bagian nih. Nggak hanya mimpi cita-cita pekerjaan, tapi juga harus ada study goals, career goals, health goals juga bahkan, dan seterusnya. Kalau teman-teman yang ingin memiliki mindset yang positif dan juga jelas gitu, nggak gabut mulu gitu, ya pasti harus punya goalnya yang kayak gitu macem-macem. Contohnya, misalnya aku sekarang lagi S2. Contohnya aku misalkan dapat tugas atau PR harus dikumpulkan minggu depan. Nah ya udah, aku harus bisa membagi waktu dan juga memplanning nih, merencanakan, oke, hari Senin aku baca materinya, hari Selasa aku bikin rangkumannya, hari Rabu aku bikin PPT-nya, terus habis itu aku ngapain gitu. Jadi harus ada goals-nya. Atau kemudian misalkan kalau aku udah lulus S2, aku mau lanjut sekolah lagi atau enggak, aku mau ngapain lagi, ambil kursus atau apa. Nah, kita harus punya tujuan-tujuan seperti itu, harus berani bermimpinya, tapi bermimpinya dengan cara yang motivasional. Jangan cuma mimpi yang macem-macem nonton BTS, terus abis itu mimpi, aduh kapan aku ketemu Jungkook ya sama Jimin. Ya nggak salah sih, kadang-kadang juga aku suka mimpi itu, tapi ya porsinya dikitin lah, dikitin aja. By the way, bias aku di BTS tuh RM. Jadi ke distract, tapi ya nggak apa-apa, yang fun, yang happy kayak gitu nggak apa-apa, tapi ingat kita harus memiliki tujuan, harus memiliki banyak tujuan yang produktif. Jadi beranilah bermimpi untuk hal-hal yang seperti ini juga, dari studi kita, karir kita, bahkan kesehatan kita. Maksudnya apa sih health goals ini? Contohnya ya, misalnya kamu merasa, oh kok kayaknya badan aku sering sakit ya, kenapa ya? Aku butuh lebih sehat. Oh mungkin aku harus tambahin vitamin, suplemen, atau aku harus pergi ke gym, atau aku harus olahraga bareng-bareng sama saudara-saudara aku nih di rumah, biar ada kerjaan di rumah, walaupun di rumah aja gitu. Nah, ini juga menjadi hal yang penting, karena kita jadi ada direction ke depannya nih, besok tahu mau ngapain, lusa mau ngapain, habis itu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, hasilnya bisa kita dapatkan. Gitu. Kenapa kita harus membuat tujuan atau goals? Itu yang nomor 2 ya, why set goals. Nah, itu sudah aku jawab sebelumnya, karena agar kita punya direction, agar kedepannya kita tahu mau ngapain. Nggak gabut terus, nggak mimpiin Jimin terus, gitu. Nggak ya, sayang, jangan. Udah 5 menit aja dalam sejam. Ya. Oke, paling terakhir yang aku bold di bawah adalah how to set goals. Nah, aku punya teknik yang namanya SMART technique atau SMMART. Mungkin teman-teman ada yang pernah baca atau yang pernah disampaikan sebelumnya sama narasumber lain. Ini cukup umum kok tekniknya. Tapi aku rasa kenapa aku butuh untuk ceritakan lagi ini ke kalian, karena emang ini juga yang masih paling efektif aku lakukan kok
setiap harinya di kesehariannya aku atau di tugas-tugas aku. Nah, kayak apa sih maksudnya smart technique buat yang teman-teman yang belum tahu? Kayak gini. Oh, ini ada meme-nya dulu. Ntar, intermezzo. Ternyata aku masukin meme di sini. Teman-teman ada yang suka nonton YouTube nggak sih? Aku suka banget. Kadang-kadang aku kalau ngerasa bosen atau aku malas, aku buka YouTube tuh. Videonya ngebilang, you are in control. Yes, I am. Wah, kasar. Oke, aku bisa, aku bisa. Next, you can do it. Yes, I can. Wah, kayak kucingnya dibawa-bawa gitu. Next, just do it. Yes, I do it. I do it. Oke. 5 menit kemudian, ya tidur lagi. Terus kata kucingnya, the hype lasted 2 minutes longer. She's showing progress. Kucingnya cukup observan ya. Dia bilang, oke, dia semangat 2 menit lebih panjang dari sebelumnya. Ya, progress lah. Gak apa-apa. Yang namanya progres kecil-kecil itu juga tetap progres. Harus bisa apresiasi diri. Tapi ya udah, kita harus keep moving forward. How to set goals. Nah, sekarang serius lagi ya. Smart technique. Specific, motivating, measurable, action plan, realistic, and time-bound. Example of a goal. Nah, nanti aku akan beri contohnya ya. Tapi, basically, pada dasarnya, ini adalah kata-kata yang ada di dalam SMART technique. Kalau kita mau bermimpi, mimpinya harus seperti apa sih? Tahapan-tahapannya, kita harus punya mindset yang kayak gimana nih supaya kita bisa pelan-pelan mencapai mimpi kita. Nah, pertama mimpinya harus spesifik. Jangan apa ya? Bukan berarti misalkan kamu mau jadi dokter hewan misalnya. Bagus, itu dokter hewan bagus. Tapi dokter hewan kan ada banyak. Dokter hewan yang mana nih? Spesialis yang mana nih? Dokter hewan di mana? Dokter hewan kapan? Nah, kalau kamu udah paham betul teknik SMART ini, ya kamu lumayan akan bisa ngebayangin gitu. Misalnya spesifik, motivasi, habis itu measurable, bisa kamu ukur, ada action plan-nya. Nah, kayak gimana sih Kak Alia? Aku masih belum kebayang. Kayak gini contohnya. Spesifik. Misalnya nih, ada yang pengen jadi YouTuber. Jadi YouTuber, guys! Subscribe, guys! Jangan lupa di-subscribe ya. YouTube-nya YouTube apa nih? Kan YouTuber ada banyak. Contohnya YouTubernya mukbang. Wah, eating show nih, makan gitu. Jadi harus spesifik. Mau jadi YouTuber, aku bingung YouTuber apa? Apa aku ngepost cover lagu ya? Atau aku ngepost hal-hal kayak olahraga? Oke, mukbang aja deh, mumpung aku suka makan. Harus spesifik ya, guys. Nah, habis itu harus di apa namanya? Ini kan nomor 2, baca ini motivating. Motivasinya apa? Yang bikin kamu motivasi apa? Misalnya kamu suka public speaking, kamu suka nulis gitu contohnya. Kamu suka bikin skenario-skenario, ya udah cocok nih. Aku akan merasa termotivasi terus untuk keep doing this, untuk terus melanjutkan kegiatan ini karena emang ini passion aku juga, emang hobi aku public speaking, ngoceh-ngoceh, ya udah aku mukbang aja sambil ngoceh-ngoceh. Hey guys, lihat deh nih, wah pentolnya enak banget, wah gitu. Sambil cerita horor atau enggak contohnya, wah ada tuh kan banyak yang makan sambil cerita, ada Mbak Kunti, wah gitu, sambil makan ayam goreng contohnya. Ini seru tuh. Jadi ada spesifik kayak gitu. Nah, maksudnya measurable tuh kayak gimana? Contohnya, harus punya goal. Minimal 6 bulan ke depan, gue mau 1.000 subscriber. Kan jadi kebayang kan ke depannya kamu mesti ngapain, harus bikin konten yang seperti apa, contohnya. Atau mau yang lebih ambisius lagi, dalam 1 minggu aku harus 1.000 subscriber. Waduh, itu makan pentolnya sama KKI kayaknya tuh, sambil cerita horor sama KKI kayaknya, biar sampai 1.000 subscriber. Next, harus ada action plan-nya. Contohnya, gimana sih actionnya? Ya udah actionnya dengan channel aku sendiri atau dengan kolaborasi. Gak bisa dong tiba-tiba aku mau bikin YouTube, jadi YouTuber keren, tapi YouTube-nya kosong, gak ada apa-apa, atau belum punya channel sama sekali. Nah, jadi harus ada action plan-nya, tahapan langkah-langkahnya itu dibuat. Terus harus ada
langkah yang realistis. Contohnya, oke, realistisnya aku bisa mengalokasi waktu bikin 2 video per minggu. Oke, aku harus bisa nih bikin kontennya. Dan target, time targetnya. Contohnya, kamu mau dalam 1 tahun mencapai ini semua. Dan untuk tahun kedepannya, kamu bikin goal yang baru lagi untuk review apa sih yang udah kamu lakukan dengan benar dan kamu harus bisa lanjutkan, atau review juga apa yang kamu lakukan mungkin harus diperbaiki nih. Nggak salah, tapi harus diperbaiki biar lebih baik lagi hasilnya. Ini contoh goal yang baik, karena kebayang kan dengan baca seperti ini aja kamu kebayang, oh dia tuh mimpinya seperti itu, dilakukannya seperti apa kayak gitu. Nah, jadi kalau kita sering-sering melatih bermimpi yang seperti ini, kita tulis, itu pelan-pelan akan membentuk mindset dalam hati dan pikiran kita bahwa kita bisa memotivasi diri sendiri dan juga bisa mencapainya. It's possible, gitu. Contoh lain ya, di sekolah, example of a goal, nilainya A. A-nya di apa nih? Di statistika, ya bener ya. Duh, receh banget sih gua. Terus, contohnya, kamu tuh yang menjadi hobi kamu apa sih? Nyanyi misalnya, hobi nyanyi. Ya udah, gimana kalau biar kamu termotivasi terus, kamu harus nyanyi sebelum atau setelah kelas statistika. Terus kamu nyanyi misalkan X sama O namanya jadi apa gitu, atau ini sama ini rumusnya adalah gitu. Jadi termotivasi terus kan. Itu cara-cara uniknya biar kamu termotivasi setiap hari. Dan measurable, apa tuh measurable? Contohnya UTS kamu targetin nilainya 85, UAS targetin 95, ya bisa diukur lah gitu. Terus gimana action plan-nya? Harus rangkuman, latihan menjawab, tiap seminggu sekali mungkin, atau sama teman-teman mungkin walaupun sambil nongkrong, 5 menit lah rangkum atau latihan jawab-menjawab kayak gini. Terus nih contohnya juga ya tuh. Terus targetnya dalam 1 semester. Nah ini contoh lain ya, sebuah mimpi atau target yang bagi aku, wah ini cakep nih, keren nih, bisa kebayang dan akan memotivasi kita terus. Gitu. Nah, ini mungkin bisa teman-teman screenshot kalau misalkan teman-teman habis kegiatan ini, habis webinar ini mau coba mulai bermimpi lagi dan bentuk mindset atau mental yang lebih pejuang 45 lagi, silakan di screenshot dan bikin apa ya goal spesifik, apa ya motivating dan seterusnya. Kalau misalnya ini bukan webinar ya, kalau misalnya kita ketemu, udah aku tunjuk nih salah satu dari kalian untuk coba bikin on the spot. Siapa tahu kan kalau misalkan bener aku kasih beng-beng, siapa tahu. Atau kasih pop mie ya kan, aku jadi lapar. Aduh. Nah, terakhir strategi. Gimana sih caranya punya mindset udah bagus, tapi terus pelaksanaannya. Nah, study strategy, time management strategy, atau communication strategy ini ada 3 hal yang bisa aku bantu sharing dan semoga teman-teman merasa berguna nih untuk diterapkan. Study strategies yang aku sudah betul-betul praktekin dan aman, keren. Pertama adalah using keywords. Nah, maksudnya tuh apa? Contohnya, kalau kamu mau baca sebuah artikel atau baca satu bab, itu nggak usah dibaca semuanya banget, woi. Sampai titik koma aja kamu baca, sampai titik 2-nya kamu lihat, nggak usah. Langsung aja kamu pakai bolpen atau spidol yang warna-warni tuh, kamu lingkarin itu keywordnya, lingkarin kata-kata yang pentingnya aja. Nah, dengan begitu, kamu akan jadi jauh lebih cepat mengingatnya, gitu. Dan juga memahami intinya. Dan dengan begitu juga, dari pengalaman aku ya, sebelum-sebelumnya nih, sebelum aku perhatikan kata-kata kuncinya aja, aku tuh bisa baca satu bab mungkin, waduh 2 hari atau 3 hari kali. Tapi setelah aku lingkarin kata kuncinya aja, bisa kok cuma 2 jam atau 3 jam beres satu bab, gitu. Nah, kalau misalkan kamu bisa mengefisienkan membuat gaya belajar kamu lebih efektif, pasti ini akan melatih ke depannya untuk membuat mental kamu tuh lebih siap gitu. Oh, ada pelajaran baru, oke, nggak apa-apa. Oh, ada tantangan baru, oke, I'm ready, it's okay. Nah,
Setelah itu notes yang aku suka pakai itu tuh yang pakai banyak gambarnya karena aku suka gambar. Jadinya aku bikin mind map atau flowchart dan bikin diagram. Nggak cuma untuk hal-hal akademis ya, aku juga kalau misalkan aku ada tantangan nih kayak contohnya mau nyiapin webinar ini, ya aku tulis juga notes-nya. Oke, ini target audiensnya siapa aja sih? Kayak tadi sebelumnya aku ngobrol sama panitia sambil aku catat, sambil aku gambar-gambar. Oh, yang partisipasi tuh usianya berapa? Mereka mau ngomongnya kayak gimana sih? Aku enaknya, nyamannya. Itu aku gambar-gambar semua. Nah, semoga teman-teman bisa membiasakan diri juga untuk menulis dan juga mencatat semua hal-hal penting itu. Karena itu juga yang bikin badan kamu dan pikiran kamu ingat bahwa aku punya tujuan, aku harus siap mencapai tujuan aku. Gitu. Revision skills itu maksudnya adalah ini yang poin nomor 3, revision skills maksudnya adalah gimana kamu bisa pintar-pintar merangkum dan mengingat-ingat pelajaran atau materi-materi yang baru kamu pelajari. Group study activities juga kamu harus mau interaksi lah sama teman-teman. Ayo kita nggak cuma nongkrong aja, yuk kita sekali-sekali belajar bareng atau kerja kelompok gitu. Bisa juga kok strateginya pakai pengingat atau reminder yang online lewat HP. Terus habis itu juga bisa juga kalian nih di poin selanjutnya targetin nilainya mau berapa. Misalkan kemarin nilainya cuma 3, next ulangan nilainya 5 deh, next latihan nilainya 7 deh, naik lagi sampai 100 gitu. Dan strategi yang paling ampuh, tau nggak? Paling ampuh tuh yang paling bawah. Setelah aku kuliah nih, setelah aku kuliah waktu pas dulu S1, itu tuh aku suka nanya lagi sama dosennya. Udah selesai kelasnya, aku lihat udah agak sepi, dosennya juga udah lebih nyantai, aku ajak ngobrol, Mas atau Mbak, ini tuh bener ya tadi nggak gini-gini, kayaknya catatan aku ada yang kurang tadi, boleh nggak dijelasin lagi? Atau ini bener nggak pemahaman aku kalau gini. Nah, ngobrol langsung sama guru atau dosen tuh lebih masuk gitu. Dan juga dosen atau gurunya bakal lihat kalau, wah nih anak niat ya, gue bakal inget nih sama nih anak. Siapa tahu nih kalau aku butuh bantuan apa, aku bisa minta bantuan sama dia, terus aku kasih nilai plus, gimana kali ya, bisa kali ya, tapi itu mau bonus ya, itu bonus. Tapi yang namanya kayak hal-hal seperti ini tuh sangat membantu di proses pembelajaran kita, ada ngobrol, interaksi langsung dengan ahli-ahlinya, bertanya. Jadi jangan cuma diem, lihat, bengong, catat. Itu yang kamu catat itu apa? Itu beneran pelajarannya atau lirik lagu yang kamu sedang mikirin itu di otak kamu ambil bengong gitu. Jadi ayo ngobrol sama kakak kelas kamu atau sama dosen kamu dan seterusnya. Itu strategi yang aku anggap sangat efisien dan aku masih terapkan sekarang juga nih di dunia kerja. Kayak aku misalkan baru kerja di bagian mana, ya udah aku tanya sama bosnya atau sama kolega aku, tanya ini kayak gini gimana sih maksudnya, kamu udah pernah belum, dan seterusnya. Ayo ngobrol, jangan takut salah. Nah, sekarang time management. Ini juga boleh teman-teman screenshot. Jadi, gimana cara aku manage waktu aku agar aku bisa mencapai semua mimpi-mimpinya aku tuh adalah dengan cara ini. Ada diagram 4 kotak ini. P1, P2, P3, dan P4. Terus skalanya itu dibagi menjadi priority dan juga urgency. Prioritas atau kepentingan. Apa ya? Bukan kepentingan. Urgency itu lebih kepada waktunya, harus buru-buru dikerjain gitu. Nah, jadi kita bahas satu-satu ya. P1 itu adalah prioritas utama dan harus dikerjain sekarang. Contohnya, kayak misalkan besok nih deadline ada presentasi, deadline PowerPoint-nya harus kamu kirim ke email nanti jam 6 sore. Penting dan harus dikerjain sekarang. Nah, itu kamu masukin ke kelompok P1. Habis itu P2 misalkan. Itu seperti apa? Itu harus dikerjakan sekarang, tapi bukan prioritas. Contohnya nih ya, kayak kamu masih ada tugas untuk bulan depan atau 2 bulan lagi, atau kamu akan dikirim misalkan sama universitas kamu ke luar negeri, misalkan untuk pertukaran pelajar gitu, 6 bulan ke depan.
Nah, itu kan 6 bulan lagi kamu berangkat, ya ya udah nggak apa-apa, kamu, itu nggak urgent tapi kamu masih bisa cicil dari sekarang. Contohnya perlengkapan atau baju-baju untuk musim di sana udah cukup belum? Atau catatan-catatannya atau belajar bahasanya udah cukup belum? Gitu. Itu tuh yang nggak urgent, yang nggak dibutuhkan besok banget, tapi tetap penting. Nah, itu P2. Terus P3, itu tuh nggak urgent, nggak harus dilakuin besok, tapi lumayan penting. Nah, P4 juga itu lebih-lebih lagi ya, tapi kalau yang P3 ini biasanya aku masukin kategori kayak contohnya uh, punya apa? Punya quality time. Nah, itu yang kata aku cari. Quality time sama keluarga, sama sahabat-sahabat gitu. Itu kan sebenarnya nggak urgent-urgent banget. Tapi tetap penting karena mereka orang-orang yang penting di hidup aku, ya kan? Dan aku juga manusia, aku butuh sosialisasi. Aku bukan robot. Gitu, aku butuh nongkrong sedikit-sedikit lah, butuh video callan dikit. Halo sayang, apa kabar? Gitu kan. Jadi itu masuknya ke P3. Dan P3 hanya akan aku lakukan bila PS1-nya aku udah beres. Itu biasanya mindset yang aku terapkan. Terakhir P4. P4 tuh apaan sih? Contohnya makan, ngemil, setoran pagi di kamar mandi tuh, itu P4. Contohnya kayak gitu-gitu. Ya, nonton mukbang, nonton K-pop, itu P4 sayang. Itu nggak urgent, itu bukan prioritas. Itu nanti aja kalau kegiatan-kegiatan P1, 2, 3-nya udah beres. Nah, kalau misalkan kita mindset-nya udah terbagi dengan seperti itu, kita tahu ke depannya melakukan apa dulu nih, harus diberesin duluan, habis itu yang mana dulu yang bisa aku cicil, pasti akan lebih memudahkan kita mencapai mimpi kita, dan juga membuat kita menjadi lebih percaya diri. Oh, S1-nya aku udah beres, oh, sekarang aku mau ngerjain yang ini. Kan yang hal-hal yang seperti kayak kemenangan yang kecil-kecil kayak gitu tuh, itu tuh harus diapresiasi, dan itulah yang bikin kita jauh lebih percaya diri lagi, dan yakin bahwa, wah, mimpi-mimpi yang lain pasti aku bisa capai juga nih, gitu. Then refer to construct daily schedule, weekly or monthly schedule, yearly plans. Ini bisa banget kamu taruh untuk semua manajemen waktu-waktu kamu yang demikian, mulai dari kegiatan sehari-hari, mingguan, bulanan, dan seterusnya. Nah, terakhir adalah communication strategies. Kayaknya aku bahas sampai sini aja. Nah, ya pas banget ini soalnya harus ada waktu untuk ngobrol-ngobrol juga nih, sharing session. Ini materi terakhir, slide terakhir. Communication strategies. Ada 3 hal aja nih yang bagi aku udah benar-benar sangat penting untuk diterapkan untuk menopang kepercayaan diri kita dan juga mindset positif kita. Sama teamwork skills dan giving feedback. Nah, maksudnya apa sih? Namanya orang pasti nggak akan kerja sendiri, pasti akan ada kalanya kerja dalam kelompok atau dalam kerja nanti berpartisipasi atau berkolaborasi sama tim lain dari perusahaan lain. Gitu. Jadi kita harus bisa give feedback, mengapresiasi, dan juga improve atau memperbaiki dengan apa ya, dengan kolaboratif gitu. Contohnya ya kalau misalkan kamu nggak suka sama presentasi yang bikin teman kerja kamu, tapi kamu tahu itu tuh emang bagiannya dia bikin presentasi, meskipun kamu tuh bikin presentasi kamu, tapi itu bukan bagian kamu, cuman itu tuh jelek banget, kayak nggak tahan aja gitu, bilang aduh jelek banget, ya udah nggak usah bilang itu, woi lo bikin PPT jelek banget sih, jangan begitu, hancur hatinya, ya ampun, kamu tidak tahu dia sudah semalaman mungkin bikin PPT itu, nggak tahu kan, kasihan. Apresiasilah dengan baik, latihan memberi feedback gitu. Makasih ya udah bikin PPT-nya dengan sangat bagus, tapi aku punya tips nih dan gimana caranya supaya bisa lebih bagus lagi. PPT yang sebelumnya aku pernah bikin di tugas aku sendiri, mau lihat gak? Yuk, mau nggak sama-sama improve? Itu benar. Nah, kedua, strategi yang lain tuh kalau misalkan ada kesempatan untuk kolaborasi, ambil aja. Kan nggak ada yang tahu, itu tuh kedepannya akan mengantarkan ke kesempatan yang lain yang lebih besar lagi, dan siapa tahu bisa memberikan apa ya, jump
batu loncatan. Nah, batu loncatan ke mimpi kamu. Yang sebelum kolaborasi apa-apa, mungkin kamu menganggap, oh mungkin YouTube aku akan subscribernya 1 juta 2 tahun lagi lah, nggak bisa bulan depan, mungkin 2 tahun lagi. Tapi siapa tahu setelah kamu kolaborasi itu sama KKI mungkin, taunya minggu depan kamu langsung 10 juta subscriber, ya kan? Nah, yang namanya kolaborasi seperti itu tuh harus ditinjau lagi. Jadi jangan mau kerja sendiri lah, pasti harus ada waktunya untuk kerjasama dengan orang lain juga. Nah, terus kemudian kamu juga harus bisa menawarkan solusi yang win-win. Cari jalan tengah, cari solusi yang enak buat semuanya. Misalkan kamu mau A, teman kerja kamu mau B, ya gimana caranya bisa setengah-setengah nih, jangan sampai harus ya udahlah ngikutin kamunya aja, atau ya udahlah gue yang ngikutin, gue paling tahu kok ini paling bagus kayak gini. Jangan sampai kayak gitu ya, karena itu akan juga berdampak kepada karir kamu ke depannya. Kayak misalkan 5 tahun ke depan, tahu kan misalnya kamu pindah kerjaan, terus ternyata orang udah keburu tahu kalau sifat kamu tuh nggak bagus, komunikasinya kurang, terus akhirnya malah jadi berdampak buruk kepada karir kamu ke depannya gitu loh. Jadi kayak kesempatannya tuh jauh berkurang daripada teman-teman kerja kamu yang lain. Nah, itu kan juga akan berhubungan dengan mimpi kamu yang tadinya kamu misalkan ingin mencapai umur 25, udah mencapai apa, A, B, C, D, malah jadi kehambat cuma gara-gara komunikasinya kita kurang bagus, gitu. Nah, jadi ya dari 3 tersebut ya, dari prinsip, kemudian manajemennya kita, manajemen waktu, strategi-strategi kita, terus cara berkomunikasi kita, itu semua bagi aku hal yang perlu kita latih agar kita memiliki mindset yang positif dan juga mampu untuk memiliki banyak prestasi. Begitu guys. Nah, udah mau jam 3 nih. Sekarang kayaknya asik nih kalau kita ngobrol-ngobrol tanya jawab. Ya kasih. Thank you ya guys. Ini aku nggak tutup dulu ya. Siapa tahu kita mau lihat lagi slide-nya. Oke. Ya, oke. Terima kasih banyak ya Kak Alia ya udah menyampaikan materi yang menarik sekali. Ada tips-tips konti yang bisa diterapkan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari dalam tunjang growth mindset-nya teman-teman. Ini udah ada beberapa penanya. Langsung nih ke penanya pertama ada Raffi Sahar. Raffi Sahar boleh open mic-nya? Ya. Dan bertanya langsung ke Kak Alia. Suaranya ya Raffi ya? Raffi suaranya belum ada. Ya. Nah ya, sudah ada sepertinya ini. Ya Raffi, udah bisa coba dimulai? Halo Raffi. Oke, sepertinya suara Raffi tidak ada ya? Halo Kak. Oh ya ada. Oke, silakan Raffi. Ya. Pertanyaan aku ya. Jadi kalau gagal itu kan, atau tepatnya merasa gagal, kan bukan dari gagal suatu proses, juga bisa jadi kayak merasa gagal kalau kayak lihat orang lain lebih sukses atau insecure lah istilahnya. Gimana sih biar overcome gitu, biar mentalnya juga kuat Kak. Oh ya, sama nambah satu pertanyaan lagi. Gimana biar berani untuk make a big decision gitu Kak. Kayak belajar, misal belajar buat UTS itu kan keputusan besar buat berefek besar ke depannya. Atau juga kita daftar volunteer gitu, biar gitu Kak, biar berani. Udah Kak. Ya, baik, Kak Alia bisa langsung dijawab. Ya. Yang pertama, kalau ngerasa gagal gara-gara ngelihat prestasi orang lain ya. Nah, menurut aku kamu nggak perlu ngerasa sendirian, ngerasa gitu, karena aku juga kadang-kadang ngerasa kayak gitu, atau aku mendengar juga teman-teman kadang-kadang cerita, ih kok si A, si B, sama si C udah karirnya udah gitu, terus gajinya udah segitu, tapi aku belum ya. Nah, emang kita sebagai manusia yang sering
membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena memang itu sifat manusia, itu terjadi kok. Jadi pahami bahwa emang ya yang namanya dalam kehidupan sosial itu bisa aja terjadi. Nah, tapi gimana cara kita mendewasakan diri adalah pahami juga bahwa hidup dia ya hidup dia, hidup kita ya hidup kita. Cuma kita yang bisa bertanggung jawab sama masa depan kita, prestasi kita ke depannya akan gimana, gitu. Jadi cuma kita doang. Kalau misalkan orang lain dan prestasinya orang lain, ya itu juga mereka sendiri yang tanggung jawab, Emang gitu. Dan kalau nggak ada misalkan, angin, Van, biasanya habis hujan. halo, ada yang nyalain suara? Iya, boleh di-mute ya teman-teman yang sedang tidak bicara. Nggak apa-apa. Nah, kemudian jangan merasa berat hati atau minder, karena kita punya hidup kita sendiri dan hidup kita juga spesial untuk kita sendiri. Iya nggak sih? Nah, pasti akan kayak ini ada pot bunga nih di sebelah samping aku, meskipun bunganya plastik nih sering jadi contoh nih, mungkin agak klise, mungkin udah pernah didengar sama teman-teman, tapi setiap bunga itu juga punya proses berkembang dan juga bertumbuhnya sendiri. Nggak ada kok bunga yang sama satu sama lain, meskipun tipenya nih sama, tapi ya ada yang lebih pendek, ada yang lebih tinggi. Tapi apakah ini lebih berharga daripada yang ini? Nggak juga. Semua berharga dan juga indah pada masing-masing, pada hidup masing-masing gitu. Jadi I hope you feel better after I say this, dan semoga kita bisa terus melatih diri untuk lebih lapang dada terhadap segala kelebihan dan kekurangan kita. Oke? Dan kemudian yang kedua adalah pertanyaannya kurang jelas tadi, boleh diperjelas lagi nggak, Raffi? Oke Kak, jadi biar berani untuk ambil keputusan besar gitu Kak. Kayak misal, kayak daftar volunteer kan kadang ada rasa gak berani atau menunda-nunda rencana. Nah, ya, itu gak beraninya tuh kenapa? Apa karena yang aku rasa kurang jelas sih sebenarnya karena kamu takut, atau karena kamu ngerasa ini tuh di luar lingkup pelajarannya aku nih, aku kurang tahu, kurang ahli, jadinya masih bimbang. Nah, sebenarnya kayak gimana tuh ceritanya? Kadang kurang yakin sama kapasitas diri atau apa ya? Atau takut gagal, atau juga udah sih gitu aja. Nah, I have to remind again about the principle. Salah satu prinsipnya adalah there is no such thing as failure. Gak ada kata gagal. Pokoknya buang kosakata itu dari kamus kita jauh-jauh. Ini cuma kata nggak jelas doang. Gak ada kata gagal ya. Yang ada hanya pengalaman dan pembelajaran. Oke? Jadi kenapa tidak? Kalau memang ini adalah suatu keputusan yang positif, kenapa tidak? Asalkan yang perlu kita pertanyakan sama diri kita itu adalah apakah kita akan mampu, bukan apakah kita akan bisa membuat komitmen ke depannya. Kenapa? Karena setiap keputusan tuh ada konsekuensinya, ya enggak? Ketika misalnya kita milihnya tuh misalnya mau keputusan mau join volunteer, itu kan harus ada komitmennya ke depannya. Kamu akan bisa nggak nih planning waktunya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan kepanitiaan tersebut. Ini tuh sering terjadi, aku sering lihat teman-teman aku, dan juga mungkin kadang aku pernah melakukan tapi aku nggak nyadar, waktu aku kuliah, mungkin pas awal-awal semester, semester 1, semester 2, itu tuh diajakin sama senior-senior, ayo ikut jadi panitia ini, panitia acara itu segala macam, ujung-ujungnya malah, wah banyak banget tuh kartu panitia, aku kalung-kalungnya semuanya, tapi nggak kepegang semua. Itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh yang ngerasa, wah apakah ini keputusan yang bijak ya? Ternyata tidak untuk mengambil semuanya itu, karena bedanya dulu mungkin kalau Raffi takut mengambil kepanitiaan tersebut, kalau aku malah aku nggak terlalu mikir itu konsekuensinya apa gitu. Tapi kesamaannya di antara kita nih, pengalaman kita adalah komitmennya, itu yang harusnya kita tanya sama diri kita. Ke depannya nih, besok misalkan tiba-tiba aku harus menjalankan tugas nih, nganter barang panitia ke kampus, apakah aku bisa meluangkan waktu? Apakah aku akan melakukannya benar-benar? Nah, hal-hal seperti yang kayak gitu yang menyambungkan kepada komitmen diri itu yang harus dikaji lagi, bukan apakah kemampuannya ada atau enggak.
Yang soal kemampuan bagi aku justru kita baru akan memiliki kemampuan yang fasih apabila sudah selesai menjalankan kegiatan tersebut, ya nggak sih? Misalnya kita mau daftar jadi volunteer di bidang kreatif, di bidang ininya apa acaranya. Bukan berarti kita udah ahli acara terus kita ngerjain itu, enggak. Justru kita ngerjain itu dulu baru akan jadi lebih ahli, ya nggak sih? Jadi jangan takut gagal, nggak usah. Dan juga lebih mengkaji tentang apakah kedepannya bisa komitmen melakukan itu semua dengan 100%. Karena ingat participate 100%. Gimana Raffi, udah ngejawab belum? Sudah Kak, makasih banyak. Menarik sekali ya Kak. Jadi kalau mau berkembang, mau maju, mindsetnya harus ditanamkan kita berhak atas spesialnya diri kita. Seperti itu ya. Ya. Ini ada penanya kedua, ini Aisyah Narisara. Mungkin langsung open mic aja ya Aisyah ya. Aisyah. Halo Aisyah. Halo Kak. Halo. Suara aku Ya, kedengeran Kak? kedengeran. Oke. Sebelumnya makasih sama ilmunya, relate banget semua di kehidupan. Iya. Iya, Kak mau nanya, kan semenjak COVID kan kita selalu karantina ya di rumah. Kayak ada keinginan buat ngelakuin banyak hal. Kadang kalau misalkan kita mau ngelakuin banyak hal kan suka semangat gitu ya kayak. Terlebih kalau misalkan apa yang mau kita lakuin tuh banyak banget. Nah, cara buat kita minimalisir rasa semangat itu biar ngelakuin itu gimana ya? Kayak misalkan kita ngelakuin banyak hal terus terlalu semangat sampai kita tuh bingung mau mulai yang mana. Cara minimalisirnya gimana ya kayak? Terima kasih. Kayak bingung yang mana duluan nih yang dikerjain gitu ya Aisyah ya. Iya Kak. Kalau itu aku solusinya bisa lihat ke ini cara time managementnya. Aku yang tadi dari bagan yang aku berikan yang ada 4 kotak itu P1, 2, 3, 4. Nah, coba deh dimulai dari ini kegiatannya apa yang kamu melakukan apa aja itu kamu tulis dulu nih di list secara pakai poin atau pakai nomor gitu. 1, 2, 3 sampai misalnya ada 10 kegiatan. Nah, setelah kamu baca baik-baik, taruhlah tuh masing-masing ke diagram 4 kotak itu. Ini kegiatan nomor 1 misalkan siram tanaman. Ini yang mana ya? Penting-penting banget gak ya? Gitu. Mungkin tanamannya udah mau mati, itu udah kering banget gitu, udah diomelin sama mama itu berapa hari kagak disiram, ya udah itu P1 jadinya. Kenapa jadi ngomong kayak gini aksennya? Tapi mungkin juga kegiatannya ada yang lain, misalkan kamu baca buku atau bukunya itu mungkin berhubungan dengan kuliah kamu atau kerjaan yang kamu sedang tekuni gitu ya, itu bisa juga kamu tulis mau masukinnya ke kayak berapa. Nah kalau misalkan udah jelas mana nih yang urgent dilakukan, mana prioritasnya, baru dibagi-bagi. Jam 10 pagi kerjain yang mana sampai jam 12 siang contohnya. Terus makan siang, habis itu apa? Besoknya, hari selanjutnya, jam 8 pagi bangun ngerjain yang mana. Terus tulis lagi jam 4 sore kerjain yang mana. Di planning ke depannya 1 minggu ke depan. Jadi jangan setiap hari kamu baru tulis aku hari ini mau ngapain aja, jangan. Sebaiknya justru hari Minggu nih, Minggu pagi itu tuh udah mikir Senin besok mau ngapain, Selasa mau ngapain, Rabu mau ngapain sampai hari Minggu lagi. Sama seminggu ke depan minimal. Jadi tuh waktu nggak kebuang sia-sia untuk bermimpi yang nggak tahu kemana ngalor ngidul, dan juga waktu benar-benar dialokasikan dengan baik sehingga semua kemauan kita, semua semangat kita tuh bisa tersalurkan dengan baik. Kejadian deh semuanya dilakukan, ya nggak? Gimana Aisyah, udah kebayang? Kebayang Kak. Terima kasih. Ya, untuk mindset yang bagus ya Aisyah ya, seperti Kak Alia bilang harus bisa fokus dan harus bisa memanajemennya seperti itu. Dan ini Kak Alia ada pertanyaan terakhir ya. Sebenarnya masih banyak banget nih teman-teman yang nanya, cuma karena kebatasan waktu kita batasi. Ini ada Konatun Putri. Halo Kak Konatun. Boleh open mic-nya? Halo. Halo Kak Ude, terima kasih. Ya. Boleh. Kak Alia mau tanya. Halo, apa kabar? Baik. Ini Kak, saya mau bertanya. Saya kan pernah mendengar kesempatan itu datang sekali. Jadi jangan sia-siakan kesempatan itu. Terus Ustadz saya tuh juga pernah bilang,
jangan pernah bilang nggak bisa kalau belum pernah mencoba. Never say never gitu katanya. Terus saya ingin minta saran dari Kak Alia. Jika niat dan tekad itu sudah ada, tapi kita selalu dibayang-bayangi dengan terbatasnya finansial, terus supportnya kurang, waktunya juga terbatas. Nah, hal ini tuh sudah membuat kita down. Belum mulai tapi sudah down duluan. Nah, menurut Kak Alia itu harus gimana? Terima kasih Kak Alia. Oke. Nah, aku mau mengapresiasi dulu nih untuk teman-teman yang udah pernah berpikir atau berada di posisi seperti itu. Kenapa? Bagus, karena kamu bisa menilai atau mengidentifikasi kelemahannya di mana, kelemahan yang kamu miliki atau kelemahan situasi yang sedang kamu hadapi. Kenapa? Ini itu salah satu kelebihan justru untuk mengenali kelemahan, ya nggak sih? Gara-gara banyak banget orang di luar sana tuh yang nggak tahu malu dan nggak tahu kekurangannya apa sampai ketika mereka melakukan suatu tindakan yang salah malah merugikan banyak pihak. Oke, jadi apresiasi dulu udah pernah dan udah tahu gimana caranya mengalokasikan atau mengidentifikasikan kelemahan kita di mana aja atau tantangannya di mana aja. Nah, yang kedua setelah mengapresiasi itu adalah mencari solusinya satu-satu, jangan semuanya. Misalkan soal finansial, oke. Misalkan soal uang belum bisa mendanai kegiatan kita atau mendanai mimpi kita, pasti ada cara lain, misalkan bikin proposal supaya ada kementerian yang mensponsori kita, atau cari beasiswa, atau kita kerja sambilan, atau mungkin kita buka all shop dulu nih, jualin apa gitu barang-barang yang lucu untuk ngumpulin dananya supaya bisa mendanai kegiatan kita, ya nggak sih? Pasti ada aja caranya. Jadi harus mau kita membuka pikiran dan juga membuka opsi-opsi kegiatan yang bisa kita lakukan, begitu. Kemudian kelemahan yang lain contohnya apa nih? Misalkan kita belum cukup skillnya atau belum cukup sertifikatnya. Ya udah, artinya tahu dong apa yang harus dibutuhkan untuk mencukupi hal tersebut ya adalah memperkaya pengalaman kita, ikut kursus-kursus atau ikut internship. Contohnya apa internship bahasa Indonesianya? Magang. Iya, gitu. Jadi pasti ada solusinya kok, asalkan kitanya juga mau memberikan energi dan juga waktu untuk memikirkan solusinya. Apa nih yang mau hadapi dulu satu persatu. Ya, kita bukan Superman, kita bukan Wonder Woman, satu-satu aja dulu dihadapi ya. Kalau misalkan langsung semuanya terus kepikiran terus dan merasa terpuruk, yang ada kita nggak akan maju-maju. Gitu. Jadi semoga membantu ya. Aku nggak tahu persis dan belum bisa memberikan strategi yang tepat sasaran karena aku nggak tahu nih kelemahannya di mana aja nih yang perlu dibantu. Tapi balik lagi, aku mau mengingatkan teman-teman bahwa semua pasti ada solusinya. Atau kalaupun misalkan itu mentok nggak ada solusinya, ya pasti ada alternatifnya. Cari plan B, plan C, plan D, sampai plan Z. Itulah kenapa penting sekali untuk melatih diri untuk manage waktu kita, mulai dari kotak-kotak diagram P1, 2, 3, 4 itu. Karena itu mengolah pola pikir kita agar bisa cari alternatif, cari solusi. Kalau misalkan ini nggak dikerjain sekarang, kerjanya kapan, dicicilnya kapan, dan seterusnya. Gitu, teman-teman. Terima kasih Alia. Udah ngebantu, udah ngejawab? Oke, semangat terus nih buat Kak Putri dan teman-teman yang lain. Bener kata Kak Alia bahwa setiap hal itu pasti ada solusinya asal kita mau memikirkan satu persatu seperti ya Kak Alia ya. Ya Kak Alia, itulah pertanyaan terakhir dari Konatun yang otomatis menutup sesi webinar pada hari ini. Terima kasih banyak Kak Alia yang sudah berkenan untuk berbagi inspirasi, sharing pengetahuan dan pengalaman kepada teman-teman. Semoga teman-teman bisa terpantik, terinspirasi, bisa mengikuti jejak Kak Alia. Seperti yang Kak Alia bilang, kalau kita mau maju, kalau kita mau berkembang, mindset kita harus dibenarkan dulu, kita mindset kehadiran 100%, belajar dari pengalaman, bahwa setiap pilihan ada konsekuensinya, ada event plus respon akan menjadi suatu outcome seperti itu. Yang pasti, siapkan goals kalian, wujudkan seperti itu ya Kak Alia ya, mentalnya juga harus disiapkan, dan Kak Alia juga udah sharing nih tadi metode-metode seperti metode SMART, metode untuk P1, P2 untuk mengatur manajemen waktu kalian, itu bisa banget buat kalian gunakan, kalian praktekkan dalam kehidupan kalian agar hidup kalian lebih termanage dan mindset mental kalian juga siap membantu mewujudkan impian-impian kalian. Terima kasih semuanya. Terima kasih.
sebelum kita tutup, kita ada foto sesi bareng ya Kak Alia ya. Boleh ya? Sebelum foto, aku Ya. mau sharing. Boleh Kalau Kak. misalkan tadi ada yang masih ingin bertanya tapi belum dapat kesempatannya, boleh DM aku. Aku akan usahakan untuk balas pertanyaannya. Tapi pakai ini ya, pakai password. Kayak luwak white coffee pakai password. Oke, Jadi password. biar aku tahu ini tuh DM-nya dari kalian partisipan dari pesertanya webinar ini. Passwordnya karena depan aku ada pisang. Passwordnya pisang goreng keju. Oke, passwordnya pisang goreng keju dan kalau DM-nya aku terima sampai jam 6 sore aja. Kalau misalkan di luar jam 6 sore masuk DM-nya, aku belum tentu bisa balas karena ada kegiatan lain. Jadi buat yang masih mau tanya, aku usahakan untuk jawab. Passwordnya pisang goreng keju. Oke guys. Tuh, dapat kesempatan emas ya dari Kak Alia, dapat nanya langsung ke DM-nya pisang goreng keju kayak gitu ya Kak Alia ya. Langsung di DM, jangan sampai kelewatan nih kesempatan emas bertanya langsung sama Kak Alia. Oke Kak Alia, kita foto bersama ya Kak. Dipimpin sama siapa ini Mas Dian? Oke, sama saya, siap. Teman-teman, di hitungan ketiga kita langsung cekrek. 1, 2, tahan sampai akhir. Semoga ilmu dari kalian bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian. Dan semangat untuk beraktivitas produktif. Dan ingat pesan dari kalian bahwa kita semua berhak untuk atas spesial dari diri kita. Seperti itu. Terakhir dari saya, terima kasih kalian dan terima kasih semuanya. Selamat sore, sampai bertemu di webinar lainnya. Dan penuh inspirasi tentunya. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih kalian. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih Terima kasih, Kak. Kak Alia, Kak Audrey, dan kakak semuanya. Terima kasih Kak. Guys, follow TikTok aku ya. Bye. Sip Kalia tuh, di follow TikTok Kalia. Lucu loh. Have fun ya. Ya, Kak. Follow TikTok aku, alia.mp4. Wah. Tuh, di follow langsung, di DM juga Kalianya. Jangan lupa ya teman-teman tugasnya review punya Kalia, seperti itu. Tag ke Alianya, seperti biar berbagi inspirasi ke yang lainnya juga nih yang belum kesempatan gabung bersama kita. Pisang goreng keju.